Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah Bu Haji sepulang dari Tanah Suci malah melahirkan ular dari perutnya. Kisah ini memberi kita banyak pelajaran berharga. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Di sebuah sudut desa yang damai, diapit oleh hamparan sawah yang luas dan subur, hiduplah sepasang suami istri, Susilo dan Rianti. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan penuh cinta. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, tersimpan kesedihan mendalam yang menghantui hari-hari mereka. Sudah 10 tahun mereka menjalani kehidupan bersama, namun kehadiran seorang anak yang mereka dambakan belum juga mereka rasakan. Setiap sore, Rianti sering duduk di beranda rumahnya, memandangi anak-anak tetangga yang berlarian dan tertawa riang. Pandangannya seringkali menerawang jauh, sementara senyumnya menyembunyikan luka. Di hati kecilnya, ia merindukan kehadiran seorang anak yang bisa ia ajak bermain dan tertawa bersama. Susilo, yang selalu menjadi pilar kekuatan bagi mereka berdua, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa kecewanya. Ia tahu betapa beratnya beban yang dipikul oleh Rianti. Setiap malam, sebelum mereka tertidur, Susilo akan menggenggam tangan Rianti, membawanya untuk berdoa bersama. Kita harus tetap berdoa dan berharap, Dek. Allah pasti mendengar doa kita, bisik Susilo suatu malam, sambil mengusap air mata yang perlahan mengalir di pipi istrinya. Tapi sudah 10 tahun, apakah kita salah? Apakah aku, suara Rianti tercekat, tidak mampu melanjutkan kata-katanya? Jangan pernah berkata seperti itu. Kita tidak tahu rencana Allah, sayang. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa, jawab Susilo, mencoba menenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi Rianti untuk menjaga harapannya tetap hidup. Ia mulai merasa terisolasi, seringkali menghabiskan waktu sendirian, merenungi nasib yang menimpanya. Dalam kesendirian itu, keraguan dan kekecewaan sering menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia memang wanita yang tidak sempurna karena tidak dapat memberikan keturunan. Suatu hari, dalam keputusasaannya, Rianti mendengar sebuah cerita dari seorang tetangga tentang dukun yang konon dapat membantu wanita yang sulit memiliki anak. Meskipun ragu, keinginan untuk memiliki anak membuatnya tergoda untuk mencari jalan alternatif ini. Tanpa memberitahu Susilo, Rianti memutuskan untuk mencari dukun tersebut. Keesokan harinya, ia berangkat dengan hati yang berat dan penuh tanya, meninggalkan desa mereka menuju tempat yang disebut-sebut bisa mengubah nasibnya. Semoga ini adalah jawaban dari doa-doa kita, gumamnya sendiri, sambil langkahnya terus melaju menembus jalan setapak yang diliputi kabut tipis pada pagi itu, menuju ke sebuah rumah kecil di pinggir desa yang lain, tempat sang dukun dikatakan tinggal. Dengan hati yang bimbang dan langkah yang ragu, Rianti melangkah menuju kediaman dukun yang telah menjadi pembicaraan di antara tetangga-tetangganya. Rumah dukun itu terletak di tepi desa, sebuah bangunan tua dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan dikelilingi oleh tanaman-tanaman liar yang merambat. Sesampainya di sana, dukun yang wajahnya penuh misteri dan matanya yang tajam menyambut Rianti. "Saya dengar Anda bisa membantu saya," kata Rianti dengan suara gemetar, menceritakan perjalanan panjangnya selama 10 tahun dalam penantian yang sia-sia. Dukun itu mengangguk-angguk. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Rianti. "Saya mengerti, anakku. Kesedihanmu telah membawamu ke sini," jawabnya dengan suara serak yang penuh teka-teki. Ritual yang dilakukan dukun itu dimulai tidak lama setelah itu. Bau kemenyan yang menyengat mengisi ruangan, suara mantra yang tidak jelas bergema di dinding, dan sesajen yang mengerikan diletakkan di sekitar mereka. Rianti, meski jantungnya berdebar kencang dan bulu kuduknya berdiri, tetap berada di sana, terpaku oleh harapan yang mungkin bisa diwujudkan melalui ritual ini. Dalam hatinya, Rianti berdoa, berharap bahwa segala sesuatu yang ia lakukan akan membawanya pada keajaiban yang selama ini ia dambakan. Namun, tanpa disadarinya, ia telah terjerumus ke dalam kesesatan. Ia melanggar ajaran agamanya sendiri, melakukan tindakan yang bertentangan dengan Islam, tergiur oleh janji-janji dukun yang sebenarnya hampa. Setelah beberapa kali menghadiri ritual tersebut, Rianti pulang ke rumah dengan harapan yang membuncah di dada. Namun, hari demi hari, minggu demi minggu berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan yang ia nantikan. Rasa kecewa dan putus asa kembali menghantuinya, lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasa telah dipermainkan, tidak hanya oleh dukun tersebut tetapi juga oleh keputusasaannya sendiri. Sementara itu, di rumah, Susilo mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dengan istrinya. Rianti menjadi lebih pendiam dan sering terlihat murung.
Susilo, dengan penuh kelembutan, mencoba mendekati istrinya. "Sayang, apakah ada yang kau sembunyikan dariku? Kau tahu kau bisa berbicara apa saja denganku," ujar Susilo suatu malam, mencoba memecahkan kebekuan yang mulai membentuk di antara mereka. Rianti hanya bisa menundukkan kepala, air matanya mulai berlinang, merasa sangat bersalah dan terjepit dengan situasi yang telah ia ciptakan. Namun, ia masih belum siap untuk berbagi beban rahasianya, takut akan kekecewaan dan kemarahan yang mungkin akan muncul dari orang yang paling ia cintai. Beberapa tahun setelah peristiwa yang menyakitkan dengan dukun tersebut, sebuah keajaiban terjadi dalam kehidupan Susilo dan Rianti. Allah membuka jalan bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji, sebuah impian yang telah lama mereka harapkan. Kesempatan ini datang sebagai jawaban atas doa dan kesabaran mereka selama bertahun-tahun. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang dibarui, mereka memulai persiapan secara materi dan spiritual untuk perjalanan suci mereka ke Mekah. Kita harus memanfaatkan setiap detik di tanah suci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya, ujar Susilo suatu malam saat mereka merencanakan ibadah haji mereka. Rianti mengangguk. "Ya, ini adalah kesempatan kita untuk memulai lembaran baru." Di tanah suci, dikelilingi oleh jutaan umat muslim dari seluruh dunia, Susilo dan Rianti merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap doa yang dipanjatkan Susilo selalu mencakup harapan untuk diberikan keturunan yang saleh dan salihah, serta doa agar istrinya diberikan kekuatan dan hidayah untuk mengatasi cobaan. Sementara itu, Rianti juga berdoa hal yang sama, yaitu meminta keturunan. Perjalanan haji mereka berlangsung dengan penuh emosi. Setiap rukun haji yang mereka lakukan tidak hanya sebagai ritual, tetapi sebagai langkah untuk berdoa memohon keturunan, karena hanya itu yang mereka inginkan. Ketika mereka berdiri di Arafah, tempat di mana doa dikabulkan, Susilo memeluk Rianti. "Apapun yang terjadi, kita telah berusaha mendekatkan diri kepadanya. Percayalah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita." Perjalanan haji mereka berakhir dengan perasaan yang baru. Beberapa bulan setelah kepulangan mereka, sebuah keajaiban terjadi. Rianti mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Kebahagiaan yang tak terhingga segera menyelimuti keluarga kecil itu. Susilo, yang selalu menjadi pendukung terkuatnya, tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa ini. "Alhamdulillah, ini benar-benar karunia yang tak terduga dari Allah," Susilo berkata dengan mata berbinar saat mereka duduk bersama di ruang tamu, tangan Rianti di genggamannya. Kehamilan Rianti tidak hanya membawa kebahagiaan bagi mereka berdua tetapi juga bagi keluarga, tetangga, dan teman-teman yang turut berbahagia atas kabar gembira tersebut. Mereka sering menerima kunjungan dan doa dari banyak orang, yang semuanya berharap dan berdoa untuk kesehatan dan keselamatan Rianti dan bayi yang dikandungnya. Suatu hari, saat Rianti sedang menghadiri pengajian di masjid, seorang ustadzah mendekatinya setelah sesi berakhir. "Rianti, Allah memberikan ujian, tapi juga dengan ujian itu, Allah membuka jalan keluar dan memberikan kekuatan kepada hambanya yang beriman. Kandunganmu ini adalah bukti kasih sayangnya, sebuah tanda bahwa Dia mendengar dan mengabulkan doa-doa kita." Kata-kata ustadzah itu menambah kekuatan pada Rianti. Ia pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan, merasa bahwa ia tidak hanya memiliki dukungan dari suaminya tetapi juga dari komunitasnya. Setiap malam, sebelum tidur, Susilo dan Rianti akan berdoa bersama, memohon kepada Allah agar terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam menghadapi semua yang akan datang. Mereka menanti kelahiran buah hati mereka dengan penuh antusiasme dan kegembiraan, yakin bahwa setiap langkah yang mereka ambil di bawah bimbingan dan rahmat Allah akan membawa mereka pada kebahagiaan yang abadi. Kehamilan Rianti menjadi simbol harapan dan keajaiban, mengingatkan semua orang di sekitar mereka tentang kekuatan iman dan kebaikan yang tak terbatas dari Allah. Hari yang telah lama dinantikan oleh Susilo dan Rianti akhirnya tiba. Rianti mulai merasakan kontraksi yang semakin intens dan sering. Susilo, penuh dengan kecemasan dan harapan, mendampingi istrinya dengan penuh setia, memberikan dukungan moral dan fisik. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk memilih nama indah untuk sang calon buah hati yang penuh dengan doa dan harapan. Proses persalinan berlangsung panjang dan melelahkan. Susilo berada di sisi Rianti, menggenggam tangannya, memberikan kata-kata semangat. "Kamu kuat, sayang. Saya di sini bersamamu," bisiknya, mencoba menenangkan dan memberi kekuatan. Setelah beberapa jam yang tegak, akhirnya Rianti berhasil melahirkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga.
Alih-alih mendengar tangisan bayi yang lembut, ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang menyesakan. Para dokter dan perawat tampak bingung dan terkejut saat mereka melihat bukan seorang bayi, melainkan seekor ular kecil dalam keadaan mati yang keluar dari rahim Rianti. Ular kecil itu langsung dikubur. Suasana di ruang persalinan menjadi tegang dan tidak nyaman. Semua yang hadir terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Susilo dan Rianti sendiri terpaku, tidak mampu memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan berubah menjadi keterkejutan yang mendalam dan rasa takut. Ketika kabar ini mulai menyebar, bisikan dan desas-desus di antara tetangga dan kerabat mulai bermunculan. Mereka tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi, dan banyak yang mulai mencari penjelasan yang mungkin bisa menjelaskan kejadian luar biasa dan mengejutkan ini. Di tengah kekacauan emosional ini, Rianti merasa hancur. Air matanya tidak berhenti mengalir, rasa sakit dan kebingungan menguasai dirinya. Ini pasti karena dosa-dosa yang pernah aku lakukan, ucap Rianti dalam isak tangis, merujuk pada masa lalunya dengan dukun dan ritual syirik yang pernah ia jalani. Susilo, meskipun terpukul dan bingung, tetap berusaha menjadi pilar kekuatan. Ia memeluk istrinya, mencoba meredakan rasa sakit yang mereka alami bersama. Kita tidak tahu mengapa ini terjadi, sayang. Tapi kita harus percaya bahwa ada hikmah di balik semua ini. Kita harus tetap kuat, kata Susilo, meskipun hatinya sendiri terasa remuk. Keluarga dan teman-teman mencoba memberikan dukungan sebaik mungkin. Mereka mengunjungi rumah sakit, membawa doa dan kata-kata penghiburan, meskipun mereka sendiri bingung dan tidak yakin apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Dalam keheningan malam di rumah sakit, setelah semua pengunjung pulang, Susilo dan Rianti berdoa bersama. Mereka memohon kepada Allah untuk kekuatan, kesabaran, dan pemahaman. Mereka berusaha mencari arti dan tujuan dari ujian yang sangat tidak biasa ini, berharap dapat menemukan kedamaian dan penerimaan atas kejadian yang tidak mereka mengerti. Kejadian ini menjadi titik balik dalam kehidupan mereka, memaksa mereka untuk menghadapi realitas baru yang sulit dan membingungkan. Namun, di tengah keputusasaan, mereka tetap berpegang pada iman dan harapan, mencari cahaya dalam kegelapan yang tampaknya tak terpenetrasi. Meskipun jalan mereka tidak jelas, dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas agama memberi mereka kekuatan untuk terus berjalan, berharap suatu hari nanti mereka akan mengerti mengapa ini semua harus terjadi. Dalam keadaan putus asa, Susilo merasa perlu mencari jawaban atas rangkaian peristiwa yang telah menimpa keluarganya. Dalam pencariannya akan kejelasan dan pemahaman, ia memutuskan untuk menemui seorang ustadz yang terkenal alim dan bijaksana di desanya. Ustadz ini dikenal dengan kepekaannya terhadap masalah keagamaan dan kemampuannya dalam memberikan nasihat yang mendalam. Dengan hati yang berat, Susilo mengunjungi rumah ustadz tersebut. Setelah disambut dengan hangat, ia mulai menceritakan segala yang telah terjadi, mulai dari penantian panjang mereka untuk mendapatkan keturunan, kesalahan Rianti yang terlibat dalam ritual syirik, hingga kejadian luar biasa dan mengejutkan saat kelahiran ular kecil tersebut. Ustadz mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau mengucapkan kata-kata penghiburan. Setelah Susilo selesai berbicara, Ustadz mengambil waktu sejenak untuk merenung sebelum memberikan responsnya. Susilo, apa yang terjadi pada keluargamu adalah ujian yang sangat berat. Ustadz mulai menjelaskan dengan suara yang tenang namun penuh autoritas. Dalam Islam, syirik adalah dosa yang sangat besar. Tapi ingatlah bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kejadian ini bisa jadi adalah peringatan bagi kalian berdua untuk kembali ke jalan yang benar. Ustadz melanjutkan, Allah tidak pernah melupakan dosa hambanya, tetapi Dia juga Maha Penerima taubat. Taubat yang sungguh-sungguh adalah kunci untuk membersihkan dosa-dosa kita. Rianti perlu melakukan taubat nasuha, taubat yang benar-benar tulus dari dalam hati, dengan niat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Susilo mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan Ustadz. Rasa terkejut bercampur dengan pencerahan membuatnya menyadari bahwa selama ini mungkin mereka terlalu fokus pada keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan batasan yang telah ditetapkan oleh agama mereka. Dengan hati yang lebih ringan namun masih penuh pertanyaan, Susilo segera kembali ke rumah untuk berbagi apa yang telah ia pelajari dengan Rianti. Ketika ia menceritakan tentang pembicaraannya dengan Ustadz, Rianti merasa campuran antara malu dan takut, tetapi juga lega dan penuh harapan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang sangat besar, Mas. Aku tidak pernah bermaksud membawa kita ke jalan ini, kata Rianti dengan suara bergetar, air mata mengalir di pipinya. Sebenarnya aku memang belum sepenuhnya bertaubat, Mas. Aku kira praktik syirik yang aku lakukan dulu itu tidak akan menjadi masalah. Namun aku salah.
Bahkan saat di tanah suci aku hanya meminta keturunan, dan aku tidak meminta pertaubatan. Rianti menangis. Kita berdua telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Sayang, Susilo membalas, menggenggam tangan istrinya. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Mari kita lakukan taubat bersama-sama. Kita akan meminta ampunan dari Allah dan memohon bimbingannya dalam setiap langkah yang kita ambil ke depannya. Mereka berdua berpelukan, merasakan kekuatan dari pengertian dan dukungan bersama. Mereka berjanji untuk melalui proses taubat ini bersama-sama, memperbaiki kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dengan bimbingan Ustadz, Susilo dan Rianti mulai melakukan serangkaian aktivitas keagamaan lebih intensif. Mereka rutin menghadiri kajian di masjid, melakukan sholat berjamaah, dan banyak berdoa, memohon kepada Allah agar membuka hati mereka dan menerima taubat mereka. Peristiwa yang awalnya terasa sebagai kutukan, perlahan-lahan mulai terlihat sebagai titik balik yang membawa mereka lebih dekat kepada pencipta mereka, mengajarkan mereka tentang pentingnya kepatuhan dan keikhlasan dalam setiap tindakan. Susilo dan Rianti belajar bahwa dalam setiap ujian, ada hikmah yang dapat diambil dan pelajaran yang dapat membawa mereka pada pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Malam itu, langit tampak begitu luas dan bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah menyaksikan detik-detik penting dalam kehidupan Rianti. Di dalam kesunyian kamarnya, ia bersiap untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh, sebuah langkah penting untuk membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalunya. Rianti menggelar sajadahnya dengan hati yang berat namun penuh harap. Ia berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangannya dalam doa sebelum memulai sholat malam. Setiap rukuk dan sujud yang ia lakukan dipenuhi dengan kehusyukan yang mendalam. Setiap ayat yang dibacanya menggema di dalam hatinya. Di tengah malam yang hening, suara tangisan Rianti pecah, memecah kesunyian. Air matanya mengalir deras. Setiap tetes mengandung penyesalan atas kesalahan yang telah ia perbuat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hambamu ini yang telah berjalan jauh dari ajaranmu, ucapnya dalam isak tangisnya. Susilo, yang terjaga oleh suara tangisan istrinya, segera mendekat dan duduk di sampingnya. Dengan lembut, ia memeluk Rianti, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Kita akan melewati ini bersama. Sayang, Allah Maha Pengampun. Ia mendengar setiap doa dan melihat setiap air mata penyesalan. Bisiknya, mencoba menguatkan hati istrinya. Mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam di malam itu, berdoa dan memohon ampunan Allah. Rianti secara khusus memohon agar Allah mengampuni dosa syiriknya dan meminta kekuatan untuk tidak terjerumus lagi ke dalam kesalahan yang sama. Susilo, di sisi lain, juga memohon kekuatan untuk menjadi suami yang dapat membimbing keluarganya dengan lebih baik. Ketika fajar menyingsing, Rianti dan Susilo merasa ada beban yang telah terangkat dari bahu mereka. Mereka berjanji satu sama lain untuk selalu menjaga iman dan takwa mereka, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan menjauhi segala bentuk kesesatan. Mereka berdua saling memaafkan atas kesalahan masa lalu dan berkomitmen untuk mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang lebih berarti dan taat. Pagi itu, dengan mata yang sembab namun hati yang lebih ringan, mereka menatap masa depan dengan harapan baru, siap untuk menghadapi segala cobaan dengan iman yang telah diperbaharui. Mereka tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah, tetapi dengan Allah di sisi mereka, mereka yakin bahwa mereka dapat mengatasi apapun yang datang dalam perjalanan mereka. Setelah malam yang penuh dengan penyesalan dan taubat, Rianti dan Susilo merasa lebih tenang dan damai. Mereka menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup memiliki tujuan dan hikmah yang mungkin tidak langsung mereka mengerti. Mereka menyadari bahwa di balik musibah yang menimpa mereka, tersimpan pelajaran berharga yang telah mendekatkan mereka lebih lagi kepada Allah. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa sesuatu terjadi, tapi kita tahu bahwa Allah tidak memberikan cobaan di luar kemampuan kita, kata Susilo suatu pagi saat mereka duduk menikmati secangkir teh di teras rumah mereka. Rianti mengangguk, menyeruput tehnya. Benar, dan saya merasa setiap doa dan air mata malam itu telah membuka mata kita lebih lebar lagi tentang betapa pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah. Dengan semangat baru, Rianti semakin aktif mengikuti pengajian di masjid lokal untuk memperdalam ilmu agamanya. Dia belajar tentang bahaya syirik dan cara-cara menghindarinya, serta pentingnya taubat dan keistiqamahan dalam beribadah. Setiap sesi pengajian meninggalkan dia dengan pemahaman yang lebih dalam dan keinginan kuat untuk menjadi muslimah yang lebih baik, yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, Susilo juga menemukan jalan baru dalam spiritualitasnya. Ia semakin rajin beribadah dan membaca Al-Quran. Motivasi ini membawanya menjadi imam sholat di masjid desa mereka,
di mana ia berusaha keras untuk menjadi contoh yang baik bagi keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Kehadirannya yang tenang dan bijaksana di masjid menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Menjadi imam bukan hanya tentang memimpin sholat, tapi juga tentang menjadi pemimpin dalam kebaikan. Susilo berbagi pemikirannya dengan Rianti suatu malam setelah sholat Isya. Rianti tersenyum, merasa bangga dan bersyukur atas perubahan yang terjadi pada suaminya. Kita telah melalui banyak hal, dan melihat bagaimana kita masing-masing tumbuh dalam iman adalah hadiah yang tidak ternilai. Mereka berdua terus berdoa dan memohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan hidayah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Mereka juga sering berdoa bersama, memohon agar setiap langkah yang mereka ambil selalu dalam ridha Allah. Kehidupan mereka, meski diuji dengan cara yang tidak biasa, membawa mereka pada pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi kehidupan seorang muslim. Musibah yang awalnya tampak sebagai bencana, kini dilihat sebagai titik balik yang membawa mereka lebih dekat kepada pencipta mereka, mengajarkan mereka tentang pentingnya kesabaran, keberanian, dan kepercayaan penuh kepada kehendak ilahi. Dengan setiap hari yang berlalu, Rianti dan Susilo terus belajar dan tumbuh, tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai pasangan yang kuat dalam iman dan cinta. Mereka menjadi saksi hidup bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan, dan di balik setiap musibah ada hikmah yang bisa dipetik. Beberapa waktu setelah malam yang penuh dengan doa dan taubat, Allah mengirimkan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Rianti dan Susilo. Dengan rasa syukur yang mendalam, Rianti kembali mengalami keajaiban kehamilan. Kali ini, prosesnya berlangsung dengan lancar, dan akhirnya, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Kebahagiaan yang mereka rasakan kali ini benar-benar tak terlukiskan, sebuah kontras yang tajam dengan pengalaman pahit sebelumnya. Dalam suasana haru dan penuh syukur, mereka menamai bayi mereka Muhammad sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada Nabi Muhammad Sang Rasulullah. Nama ini, mereka percaya, akan menjadi doa dan harapan agar sang anak tumbuh dengan kepribadian yang mulia seperti Rasulullah. Kehadiran Muhammad membawa sinar baru dalam kehidupan keluarga Susilo dan Rianti. Bayi kecil itu tumbuh menjadi anak yang saleh, membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi setiap orang di sekitarnya. Dengan senyumnya yang manis dan tawa yang ceria, ia seolah-olah menghapus semua kesedihan yang pernah dirasakan keluarganya. Subhanallah, melihat Muhammad tumbuh setiap hari adalah pengingat akan rahmat dan kebesaran Allah, kata Susilo suatu malam saat mereka duduk mengelilingi buayan Muhammad. Iya, sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengalaman kita mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya, Rianti menambahkan, matanya berkaca-kaca saat memandang wajah tenang anaknya yang sedang tidur. Keluarga Susilo dan Rianti kini dikenal sebagai keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Mereka sering berkumpul bersama keluarga besar dan tetangga, berbagi cerita dan pelajaran yang telah mereka pelajari dari perjalanan hidup mereka. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi semua yang mendengarnya. Dalam setiap kesempatan, Susilo dan Rianti tidak pernah lupa untuk berbagi pesan tentang pentingnya menjauhi syirik dan praktik perdukunan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka juga menekankan pentingnya taubat yang sungguh-sungguh dan kehidupan yang penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dan bertaubat dengan ikhlas. Susilo sering mengatakan dalam ceramah kecilnya di masjid. Rianti, yang kini aktif mengajar di pengajian wanita, selalu menekankan pentingnya memelihara iman dan menjalankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap pujian adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah, ujarnya kepada para jamaahnya. Pelajaran dari kisah hidup mereka sangat jelas dan sederhana, namun mendalam. Hanya kepada Allah kita harus berserah diri dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kisah mereka mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan, dan Allah selalu siap mengampuni dan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman dan bertaubat. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.